Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kutanter. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik sahabat Kutanter, dalam edisi video kali ini saya akan melanjutkan tentang apa yang saya bagikan pada edisi sebelumnya ya. Jadi untuk sahabat Kutanter yang masih belum menyimak video saya sebelum ini, yaitu pentingnya support and resistance part 1, silakan disimak dulu agar supaya apa yang sahabat-sahabat semua pahami bisa berkesinambungan. Jika kita perhatikan dalam chart sahabat Hunter ya, khususnya GOT USD ya, kita fokus ke GOT USD untuk pair lain, currency, Euro USD, GBP USD, Euro GPY dan lain-lain. Itu nanti sahabat Hunter bisa melakukan riset sendiri atau dengan cara berlatih. Yang terpenting sahabat Hunter bisa memahami untuk materinya dulu. Setelah itu berlatih, karena setiap pair baik GOT USD ataupun nanti di currency, saya yakin nggak akan sama untuk pergerakan marketnya begitu. Jadi tugas sahabat Kutanter semua setelah memahami materi support and resistance ini adalah berlatih dan terus berlatih. Ada banyak support dan resisten dalam chart sahabat Kutanter, itu biasanya sangat banyak sekali, dan jika kita nggak paham, pastinya kita akan kebingungan yang mana sih yang mau kita tandakan sebagai resisten atau yang mana juga yang mau kita tandakan sebagai support, karena di situ sangat banyak sekali support dan resisten. Maka di materi edisi video kali ini saya akan mengenalkan kepada sahabat Hunter semua support dan resisten penting atau significant support dan significant resisten, atau support dan resisten yang ideal begitu. Jadi yang nantinya support dan resisten ideal tersebut kita jadikan acuan untuk entry kita, baik entry sell di resisten maupun entry buy di support. Jadi yang pertama ciri-cirinya adalah support dan resisten yang nampak paling tinggi dan paling rendah atau swing high swing low. Berikutnya support dan resisten yang sama baris, minimal 2 baris, 3 baris, 4 baris atau lebih begitu. Semakin terjadi banyak baris di situ maka semakin ideal area support maupun resisten di area tersebut. Jika kita buka chart GOT USD atau XAU USD ya sahabat Hunter, yang pertama tadi ciri-ciri daripada significant support maupun significant resistance, yaitu pertama adalah swing high swing low. Apa yang nampak aja dulu sahabat Hunter. Yang pertama ini ya, ini adalah poin swing low. Jika yang nampak di sini swing high atau lokasi tertinggi atau resisten yang nampak paling tinggi di area sekarang ini, yang kita nampak saja dulu ya adalah area ini. Ini ada resisten, hanya saja resisten di sini lebih tinggi daripada resisten yang ini. Jadi untuk mencari swing high dan swing low, kita tandakan resisten tertinggi saja yang kita nampak saat ini. Nah, begini sahabat Hunter ya. Selanjutnya coba kita geser ke area sini. Nah, berbeda lagi ya nanti kalau kita geser ke arah kiri. Di sini ada swing low atau support yang nampak paling rendah. Selanjutnya jika chart dalam kondisi seperti ini, maka resisten yang nampak paling tinggi adalah di area ini. Maka kita bisa sell di area sini, kita bisa buy di area sini. Itulah konsep dasar daripada support and resistance. Coba kita geser lagi. Jadi ini cuman sekedar contoh aja sahabat Hunter ya, agar sahabat Hunter semua bisa memahami. Begitu untuk swing high, swing low, karena itu adalah ciri-ciri daripada support dan resisten yang pertama, yang ideal, yang nantinya kita jadikan acuan untuk entry baik buy maupun sell. Jika nampak market yang seperti ini, kita bisa tandakan swing low di area ini, swing high di area ini. Simple saja sahabat Hunter. Mana yang nampak itu saja kita tandakan sebagai
support resisten. Jadi support resisten yang paling tinggi maupun yang nampak paling rendah. Oke, itu ciri-ciri daripada significant support dan resisten yang pertama, yaitu swing low dan swing high ya. Yang kedua adalah significant resisten yang kedua, ciri-cirinya adalah dua baris support dan resisten yang terdiri dari dua baris atau lebih dari dua baris semakin bagus ya, atau semakin ideal atau semakin kuat, apalah nanti ya istilahnya. Intinya yang penting nanti kita jadikan acuan di situ. Coba sebentar kita geser ya dari area sini untuk memahamkan sahabat good hunter. Saya mulai dari awal saja nggak apa-apa. Nah ini kan ya, ini sudah mentok ini untuk time frame H1. Sudah saya siapkan tadi untuk beberapa tanda contoh di garis ini ya. Nah di garis ini ada significant resisten, yaitu area ini satu, sebentar ini ya, 1, 2, 3, maka sudah cukup syarat dia sebagai resisten yang ideal. Kemudian dia di break ya kan, di breakout. Untuk konsepnya, jadi ketika ada resisten di sini, ketika dia di breakout, maka kita tunggu di area line ini nanti untuk entry buy. Iya kan, ini di break, naik, turun, naik, turun lagi, naik, turun. Setelah di area nyampe area sini, ini area resisten tadi sudah kita tandakan sebagai significant resisten. Kita bisa buy di area ini, maka kita bisa profit sampai area sini. Gitu sahabat good hunter ya. Fokus pada significant resisten atau significant support dulu ya. Jangan fokus pada entry, nanti untuk entry kita bahas untuk selanjutnya. Oke, kita geser lagi di sini. Ada significant resisten lagi. Ini satu di sini, 2, 3, 4, bahkan 5. Jadi di sini sudah cukup syarat untuk kita jadikan tanda di situ bahwasanya di situ adalah area resisten penting atau significant resisten. Kemudian jika kita sudah tandakan dia sebagai significant resisten, maka selanjutnya ketika harga datang balik, ini naik kan ya, naik turun, ini naik lagi turun lagi. Ketika harga ada di area sini, karena ini kita sudah tandakan sebagai area resisten, maka sewajarnya atau selayaknya lah kita sudah open sell di sini. Kita open sell, hanya saja di sini market naik begitu. Jadi untuk konsepnya support and resisten, ketika sudah nyampe resisten kita sell ya kan di area sini. Ternyata naik floating, kita floating nggak apa-apa, kita apa ya, floating sedikit-sedikit nggak apa-apa, asalkan jika kita sudah entry sesuai dengan teknik yang kita miliki, teknik yang kita punya, insya Allah lah meskipun kita floating, nanti kita floating kita tersebut masih bisa kemungkinan besar untuk terjemput atau bahkan dia bisa profit. Begitu sahabat good hunter. Coba kita geser lagi ya ke arah kanan. Nah itu kan ya, mana tadi ini yang kita tandakan sebagai resisten. Kita entry di sini, entry sell, ternyata di bawah ke atas ini, kemudian dia turun, kemudian dia naik. Biasanya di area ini banyak trader yang sedang galau biasanya, kenapa kok nggak turun, begitu sahabat good hunter ya. Kenapa kok nggak turun? Tapi nggak apa-apa, selama kita mengikuti rule kita insya Allah lah. Memang rule atau SOP yang kita miliki tidak selamanya benar, hanya saja jika kita entry sesuai SOP atau sesuai rule, yaitu tadilah kemungkinan besar kita entry kita yang salah arah tadi bisa terjemput atau bahkan dia bisa profit. Jadi sell di area sini, kita nanti bisa profit sampai area sini sahabat good hunter. Oke, coba kita geser lagi ke kanan. Nah, ini sama sahabat good hunter. Jadi ketika kita sudah menemukan di sini ada sebuah significant
resisten 1 2 3, di sini 4 biasanya, atau di sini kan kita sudah entry sell ya, ternyata dia turun sedikit. Habis gitu kita floating di sini. Ya, otomatis kita kan sell di sini karena kita melihat ini adalah area resisten. Sudah masuk dalam ciri-ciri signifikan resisten, yaitu terdiri dari 3 resisten. Kemudian kita sell, kita floating, nanti kita di sini kita bisa TP sahabat Getanter. Gitu. Terus geser lagi sampai coba kita cek market yang terbaru ya. Kita cek market yang terbaru. Nah, ini kita sudah tandakan di area ini. Sebentar. Di area ini. Sini, sini. Ambil yang sama baris saja nggak apa-apa, atau lebih sedikit sudah juga nggak masalah sih sebenarnya, karena kita cuma mencari titik area resisten ya. Selanjutnya ini, jadi setiap sebenarnya kan 1 2 ini sudah cukup ya. Ketika market datang ke sini kita bisa sell, kemudian profit. Datang lagi ke area ini, garis merah ini. Sebentar saya hapus biar nggak bingung. Nah, itu kan nampak kan ya. Ini line merah yang saya buat ini. Nah, ini. Jadi ketika sudah nyampe di line merah kita sell. Turun, naik lagi, nyampe di line merah ini lagi kita sell. Turun kan, berikutnya naik lagi, nyampe di sini kita sell. Sampai kapan? Biasanya sampai breakout. Ketika market turun seperti ini, lantas dia breakout secara signifikan ya. Breakout ini ya, bukan cuman retrace ya. Kalau retrace kan atau pullback, dia akan seperti ini nantinya. Nah, begini naik cuman di sini, nanti turun lagi. Ini cuman retracement saja. Tapi jika breakout dari sini, market ke arah sini, nah biasanya di sini dia akan main-main dulu. Turun, naik, turun begitu ya. Naik lagi sedikit, lantas turun ke sini. Lah di sini kita saatnya untuk buy. Gitu ya. Saatnya kita buy, lantas floating sell kita di sini kita bisa ambillah dulu meskipun tidak profit. Asal sudah balance ya atau balik modal, kita ambil aja sell yang di sini karena ini sudah breakout di sini. Begitu sahabat Getanter, saya harap sahabat-sahabat semua bisa paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Saya kira bisa dipahami sahabat Getanter ya. Ini di poin ini resisten, dia retrace ke atas kemudian kembali lagi ke bawah sini, kemudian dia naik. Saatnya ketika market ada di area ini, maka selayaknya kita sell gitu ya, sell. Kecuali nanti market sudah dari sini naik turun, ini terus breakout di sini, break up ya, dia main-main begini ya, begini nyampe sini kita sudah bisa buy. Begitu sahabat Getanter, semoga bisa dipahami. Baik sahabat, berikutnya kita masuk ke materi selanjutnya, pentingnya support and resistance. Ini bagaimana teknik entry menggunakan support and resistance. Yang pertama adalah swing high atau resisten yang nampak paling tinggi, kemudian swing low, support yang nampak paling rendah. Tadi sudah saya jelaskan ya, insya Allah sudah sangat-sangat jelas sekali. Berikutnya adalah support become resistant. Jadi teknik entry-nya adalah support become resistant, kemudian resistant become support. Katakanlah jika ada market seperti ini sahabat Getanter, seperti yang saya gambarkan ini ya sekarang. Nah ini begini. Nah ini ketika ada high ini ya, high ini di break di sini, ini kan sudah di break ya, begini ya, laju di break kemudian dia turun. Maka ketika ada resisten yang di break di sini, ketika harga datang balik ke area resisten ini, ke area sini, maka kita bisa buy. Kita bisa buy di sini, kemudian market naik.
turun lagi, kita bisa buy di area ini. Jadi ini yang kita asumsikan tadi ya, sebagai signifikan resisten begitu. Jadi di area ini sudah banyak, di area ini ya, ke belakang ini sudah banyak resisten yang memang sama baris di sini. Jadi jadilah dia signifikan resisten. Begitu juga ini. Jadi teknik entry-nya sahabat Good Hunter. Jadi ketika ini di break ya, ini resisten, di break ya, akhirnya become support. Nah, di sini jadi support. Kita bisa buy, di break lagi resisten yang ini, di break begini. Lantas market turun. Jadi resisten di sini breakout become support. Di sini jadi support. Kita bisa buy ya di area ini ya. Nah, di sini support. Resisten become support. Resisten become support, begitu seterusnya ya. Jadi kita bisa buy begitu. Market naik sampai sini, ketika dia turun kita bisa buy di area ini. Kemudian market naik lagi. Itu sahabat Good Hunter untuk yang resisten become support. Untuk yang support become resisten, ketika tren dalam keadaan naik seperti ini, tiba-tiba tren nyampe sini, nyampe area ini dia nggak mantul. Nah, nyampe area sini harusnya kan dia mantul, tapi dia nggak mantul sahabat Good Hunter. Dari sini dia malah break low yang di sini, di break. Nah, begini. Maka ketika market nanti naik ke area low yang di sini, kita bisa sell. Nah, begini sahabat Good Hunter. Tapi ini kan tanda awal ya untuk pertukaran arah. Tapi seharusnya jangan sell di sini lah. Kita tunggu sampai terbentuk dua lower low. Ini low, ini lower low 1, lower low 2. Nah, dari sini nih, sebentar saya hapus ini ya. Jangan sell di sini lah, risiko. Nah, begini ketika sudah nampak dua lower low. Ini lower low 1, ini lower low 2. Terus dia juga membuat higher low, di sini higher, di sini higher low ya. Di sini sudah fix, ada kemungkinan besar bahwasanya tren sedang mengalami bearish. Maka ketika dia sudah buat dua lower low, kita bisa entry di area ini. Kita bisa entry sell. Nah, dengan harapan nanti market akan jadi seperti ini. Jadi support di break ke bawah di sini become resisten ya. Di sini support, di sini resisten. Support, break become resisten. Kemudian market turun di sini membuat lower low selanjutnya, lower low yang ketiga, keempat dan kelima dan seterusnya begitu ya. Ketika market dia naik di sini di area support ini, kita bisa sell dengan asumsi bahwasanya di sini nanti akan jadi support. Ketika di break begini akan jadi resisten yang baru. Nah, di sini harapannya nanti market akan seperti ini. Lantas sampai kapan kita mencari sell dalam trend bearish? Yaitu sampai ketika nanti di area bawah sini, di area ini sahabat Good Hunter ya, ini sudah ada tanda-tanda kecil biasanya, atau ada support resisten kecil yang sempat di break. Jadi ada resisten nanti di area sini yang di break. Maka ketika ada tanda awal seperti itu, maka kita bisa berhenti untuk mencari sell. Katakanlah jika begini ya, jika ada market ketika dia sudah membuat lower low, ini kan lower ya, lower low, dia kemudian naik. Nah, naik, dia turun di sini, kemudian naik begini, dia break high sebelumnya. Jadi dia dia membuat high ini, higher yang lebih tinggi daripada high ini. Jadi di situ saatnya kita berhenti untuk mencari sell. Jika kebetulan kita sudah sell di area sini, ketika ini nampak sudah seperti ini, maka kita jangan hold sell terus ya. Kita bisa ambil take profit untuk sell yang di area sini. Kita ambil sell karena ini sudah ada tanda-tanda ada pertukaran arah dengan di breaknya high ini di break.
Jadi bisa jadi nanti market akan jadi seperti ini, turun ya, naik sebentar, nah naik, ininya di break begitu ya, turun lagi sampai dan seterusnya lah, begitulah ya. Yang penting sahabat Good Hunter bisa dipahami untuk adanya sinyal role reversal atau sinyal pertukaran arah di area sini ketika ini sudah di break begini. Nah, bisa jadi nanti ketika di area ini kita bisa sell lagi. Ini sudah bukan bukan support become resistant ya. Kalau sudah di sini memang kita sudah tandakan di area ini, nah ini kita tarik garis lurus seperti ini. Ini adalah area resisten, anggaplah resisten, kita bisa sell di area sini, nggak apa-apa. Atau meskipun di sini ada tanda harga atau tren sedang bullish ya, kita bisa sell nanti di sini. Untuk TP, nah ini yang akan kita bahas untuk dalam edisi video-video saya selanjutnya untuk teknik TP dan lain-lain sahabat Good Hunter. Baik sahabat Good Hunter, itu tadi yang sudah saya jelaskan ya mengenai tentang bagaimana menandakan signifikan support dan signifikan resisten atau support resisten yang ideal yang nantinya kita jadikan acuan entry. Saya kira sudah sangat-sangat jelas apa yang sudah saya sampaikan. Jika masih ada dari sebagian sahabat Good Hunter yang masih belum jelas atau kurang paham, kita bisa belajar bersama di channel Telegram kami. Gitu sahabat. Jadi untuk berikutnya tugas sahabat Good Hunter adalah sering-sering melakukan latihan. Baik backtest, kita latihan melihat chart yang sudah terjadi maupun nanti kita berlatih dalam entry atau forward test. Kita langsung live trading begitu. Yang mana yang dinamakan support dan significant resistance, kita sebaiknya entry, sell maupun buy di mana begitu kan. Nanti kita bisa sharing-sharing juga di channel Telegram begitu. Jadi adapun tujuan untuk berlatih backtest dan forward test ini sebenarnya untuk melatih ketajaman mata kita dalam melihat support and resistance dan juga melatih intuisi kita atau ketajaman entry kita dalam menentukan entry baik sell maupun buy sahabat Good Hunter. Oke, saya kira cukup sahabat. Itu saja yang bisa saya sharekan kepada Anda dalam video kali ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.